Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Mari kita awali majelis ilmu ini dengan baca doa talabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma fa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni. Amin. Baik para santri muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi kali ini kita melanjutkan pembacaan hadis ya dari kitab Riyadhus Shalihin. Kita masih di awal bab as-sabar, babus sabar, bab tentang kesabaran. Kemarin kita baru muqaddimah yang pertama berkaitan tentang bahwasanya sabar ada 3 macam. Sabar dalam mentaati Allah. Yang pertama, sabar dalam menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah, dan yang ketiga sabar atas takdir Allah Subhanahu wa taala atau musibah. Kemudian Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau juga menukil banyak ayat sebagai dasar atau pendalilan dari tentang kesabaran. Ya. Salah satunya adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 155. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin." Wala nabluwannakum bisyai'in. Allah mengatakan sesungguhnya pasti kami benar-benar akan menguji kalian. Jadi namanya hidup mana pasti diuji oleh Allah. Namanya orang hidup di dunia pasti diuji oleh Allah. Tidak ada yang tidak diuji. Semuanya diuji. Yang presiden diuji, yang menterinya diuji, ya. Yang sampai tingkatan terendah RW, RT diuji, pimpinan diuji. Para nabi diuji, para sahabat diuji. Bagi kita juga sama diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan sunnatullah, sudah ketetapan Allah. Maksudnya hidup di dunia pasti diuji oleh Allah. Dengan apa? Bisyai'im minal khaufi, dengan sedikit rasa takut. Baru sedikit rasa takut. Ya. Sedikit rasa takut. Coba kalau banyak, ya. Sedikit saja kita sudah ya ketakutan, sudah merasa kayak tidak kuat, ya. Sedikit dari rasa takut, walju, dan sedikit kelaparan. Coba sedikit kelaparan. Jadi Allah baru menguji kita itu baru sedikit. Ya. Coba kalau diuji yang penuh, ya. Tapi diuji ya sedikit dari rasa takut, sedikit dari kelaparan, wa naqsim minal amwal, dan kekurangan harta, ya. Miskin, susah, ya. Kemudian bangkrut dan seterusnya. Wal anfus, dan apa? Kekurangan jiwa ada 2, baik kematian maupun sakit. Itu juga termasuk kekurangan badan, ya. Wassamarat, dan kurangnya buah-buah. Wa basyiris sabirin. Maka Allah mengatakan, berikanlah kabar gembira kepada mereka orang-orang yang bersabar. Artinya apa? Orang-orang yang bersabar ketika dia ridho, ikhlas, sabar, menerima ketetapan Allah, apa kata Allah? Wa basyiris sabirin. Maka berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan pahala yang sangat besar. Pahala yang tidak ada batasnya, tidak ada takarannya, tidak ada timbangannya, tidak ada ukurannya. Pahalanya besar, tidak bisa ditimbang. Maka Allah mengatakan dalam Quran surah Az-Zumar ya ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
Sesungguhnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan pahala-pahala bagi orang yang bersabar, ajrahum, pahala mereka bi ghairi hisab, tanpa hitungan. Bi ghairi mikyal, tanpa takaran. Jadi kalau Allah ngasih pahala, oh kamu sabar, Allah kasih tanpa dihitung. Tapi kalau pahala sholat 5 waktu 27 derajat. Ya kan? Kalau pahala baca Quran 1 huruf kali 10, 3 huruf 30. Itu ada ukurannya, ada takarannya. Sedekah 700 kali lipat. 1000 berarti nanti hitungannya 700.000. Tapi kalau sabar, ya, sabar tidak ada batasan. Allah tidak menyebutkan pahala sabar sekian derajat, tidak. Ini menunjukkan betapa besarnya pahala kesabaran. Maka apa? Allah akan menyempurnakan pahala mereka bagi orang-orang bersabar bi ghairi mikyal, tanpa batas, tanpa hitungan, tanpa takaran, wala wazn, tanpa timbangan. Beda dengan tadi yang lain. Diketahui, oh sholat berjamaah 27 derajat. Yang baca Al-Quran 1 huruf 10 kebaikan. Tapi kalau sabar tidak. Fala jazaa fauqa jaza'is sabr. Maka tidak ada balasan yang terbesar kecuali balasan kesabaran. Maka apa? Di sini juga Allah Subhanahu wa taala berpesan ketika kita diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian. Karena ujian itu bisa menimpa diri kita, menimpa keluarga, menimpa harta. Dan itu terus-menerus. Nabi mengatakan, la yazalu bil bala al-mu'min wal mu'minah bil bala. Seorang mukmin, laki-laki dan perempuan pasti diuji oleh Allah. Apa? Min nafsihi, dirinya diuji. Mungkin sakit, mungkin apa saja, gelisah, gak tenang. Wa waladihi, anaknya, keluarganya, ahlihi. Ya, keluarganya diuji. Mungkin bapaknya, kakeknya, neneknya, siapa saja. Ya, keluarganya diuji, mungkin sakit dan seterusnya, ya. Kemudian apa? Wa malihi, dan hartanya. Mungkin apa? Dagangannya diuji oleh Allah, ya, disulitkan, ya, pekerjaannya dan seterusnya. Maka ini terus menerus sampai kapan? Hatta laqiyallah wa ma 'alaiha khati'ah. Sampai bertemu dengan Allah, sehingga apa? Ketika bertemu dengan Allah, ketika kita diuji oleh Allah di dunia, maka kita bertemu dengan Allah tanpa dosa. Jadi ada, ya, ada perkara-perkara yang dosa-dosa yang tidak bisa dihapus dengan sholat. Ada dosa-dosa yang tidak bisa dihapus dengan puasa. Ada dosa-dosa yang tidak dihapus dengan baca Quran. Ya, maka apa? Bagaimana cara Allah menghapus dosa-dosa kita? Salah satunya adalah dengan cara kita diuji oleh Allah, kemudian kita bersabar, maka Allah menghapuskan dosa-dosa dan Allah memberikan pahala kesabaran. Gitu ya. Jadi ketika kita diuji oleh Allah, kita husnudzon. Pahalanya apa? Ini adalah sarana untuk kita menghapus dosa-dosa. Kalau kita sabar, dapat pahala. Dosanya dihapuskan, dapat pahala yang besar dari Allah. Jadi ada dosa yang tidak bisa dihapuskan dengan sholat. Ada dosa yang tidak bisa dihapuskan dengan amal soleh. Tapi apa? Dosa dihapuskan salah satunya dengan Allah menguji. Ketika dia bersabar, Allah hapuskan dosa-dosanya yang tidak bisa dihapuskan dengan amal soleh lainnya. Dan kemudian ketika dia bersabar, Allah berikan pahala yang besar. Ini nikmat. Ini harus kita ketahui sebagai seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah berpesan ketika kita diuji oleh Allah, ista'inu bis sabri was shalah. Innallaha ma'as sabirin. Maka minta pertolonganlah kalian kepada Allah, ya. Dengan apa? Bis sabri was shalah. Dengan sabar dan sholat. Jadi kalau kita diuji, ingat kuncinya sabar dan kuatkan sholat. Kalau kita diuji nggak sabar, nggak sholat, jauh dari Allah, dapat murka dari Allah itu. Maka kalau kita diuji oleh Allah, sabar, ya, hati kita harus kokoh, kita harus tabah, sabar, kuat, menerima, ikhlas, ridho. Kemudian apa?
kesabaran ini dikuatkan dengan sholat. Karena begitu banyak orang diuji oleh Allah, kemudian apa? Stres, tidak kuat. Padahal dia mampu. Tidak ada Allah memberikan cobaan ujian tidak sesuai dengan kemampuan. Pasti apa? La yukallifullahu nafsan illa wus. Allah tidak mungkin memberikan cobaan kecuali pasti dia mampu. Terkadang apa? Ya karena tadi tidak paham, tidak pernah menuntut ilmu agama, sehingga apa? Ketika diuji oleh Allah, kemudian dia stres. Seakan-akan ujian ini ujian yang berat, menyengsarakannya, Allah tidak suka. Loh, bukti Allah cinta adalah apa? Dengan cara menguji. Ya, idza ahabba qauman ibtalahum. Kalau Allah mencintai suatu kaum, maka Allah apa? Memberikan ujian. Oh, berarti ini tanda cinta, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya enggak sholat, diuji oleh Allah supaya apa? Oh, saya sudah lama tidak sholat. Mungkin ini teguran dari Allah, sehingga apa? Saya suruh sholat. Itu, ya. Maka apa? Minta pertolonganlah kalian kepada Allah dengan sabar dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ya. Itu. Kemudian apa? Allah menguji kita ya dengan berbagai macam ya. Untuk apa tujuannya? Wa nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin. Maka pasti kami akan menguji kalian hatta na'lam, sehingga kami mengetahui. Loh, ini tujuan Allah nih. Ketika Allah menguji hamba-hambanya, tujuannya apa? Supaya Allah tahu hatta na'lam, sehingga kita mengetahui kami Allah mujahidin, orang-orang yang bersungguh-sungguh. Ya, minkum di antara kalian was-sabirin, dan orang-orang yang apa? Sabar. Ada orang yang ketika diuji oleh Allah sabar, ikhlas, ridho. Berarti dia mukmin, betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh-sungguh imannya kepada Allah. Tapi ketika ada orang diuji oleh Allah, kemudian dia murka, marah, tidak terima dengan ketetapan Allah, kemudian dia murka, marah, maka apa? Ini berarti iman kepada Allah perlu dipertanyakan. Kalau sudah iman kepada Allah, berarti apa? Beriman kepada rukun iman yang 6. Apa salah satunya? Qadha dan baik ataupun buruk. Harus beriman kepada takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Ini konsekuensi daripada kita beriman kepada Allah Subhanahu. Konsekuensi tanggung jawab kita ketika kita menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai sesembahan kita, Tuhan kita. Apa? Rukun iman yang 6. Kemudian rukun iman yang ke-6 juga. Apa itu? Beriman kepada qadha dan baik maupun buruk. Nah itu. Sehingga Allah tahu, oh ini hamba yang sejati. Ketika diuji, sabar, ridho, ikhlas. Oh ini hamba ketika diuji marah-marah, mengeluh, tidak nerima, murka kepada Allah, bahkan mengatakan kata-kata yang di luar batas, melampaui Allah nggak adil, Allah nggak. Loh, ini berarti apa? Imannya perlu dipertanyakan. Paham ya? Maka kita harus bersabar, ikhlas dan ridho menerima apa yang sudah Allah tetap. Nah, insya Allah kita mulai ya masuk kepada hadis-hadis berikutnya insya Allah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa a'fu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.